Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik tentang modul 3.3.A.9 koneksi antar materi pengolahan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hadi SPD dari SMK Negeri 1 Sukoharjo CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Soalnya yaitu judul program yang saya gunakan di sini yaitu kepemimpinan murid dalam pembelajaran berdiferensiasi proyek aksi SMK di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Soalnya yaitu tujuan program. Yang pertama, melatih mental dan karakter siswa berani dalam mengungkapkan pendapat melalui forum diskusi kelas. Yang kedua, merubah mindset dan pola pembelajaran yang kreatif berpihak pada murid. Ketiga, meningkatkan keterampilan abad 21 4C, critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi. 4. Terciptanya produk Reka Cipta buatan dalam negeri yang mendorong siswa berinovasi dan berkarya melalui pembelajaran project based learning. Biasanya yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu penelitian berbasis project sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam menghasilkan produk unggulan berstandar industri. Kedua, pengujian dan standarisasi produk yang telah dilaksanakan belum sesuai rencana pembuatan produk unggulan SMK-PK dalam bentuk prototipe. Ketiga, manfaat dalam menciptakan ekosistem pendidikan dan tercapainya indikator prestasi dan pengalaman yang bermakna bagi siswa berbasis project dengan link and match dengan industri. Soalnya yaitu capaian program yang saya buat dalam tahapan bakja. Yang pertama, buat pertanyaan, melakukan sesi dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tentang pengembangan program PJPL Vokasi SMK dalam waktu 1 minggu. Kedua, ambil pelajaran yaitu dengan melaksanakan survei, observasi, dan wawancara bakat dan minat murid bersama guru pembimbing dan memberi pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya selama 3 hari. Yang C, gali mimpi, yaitu dengan cara melalui musyawarah bersama murid mendapatkan aspirasi, harapan, dan mimpi melalui program dalam bidang vokasi SMK. Keempat, jabarkan rencana, yaitu dengan cara identifikasi dan memaksimalkan aset sekolah dan lingkungan setempat untuk bisa diberdayakan dalam bidang teknologi selama 1 minggu bersama tim dan murid. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu menyediakan tempat dan ruang bagi murid untuk mengembangkan potensi kepemimpinan murid melalui program proyek aksi SMK, dan mendukung salah satunya adalah kepemimpinan murid dalam proyek aksi SMK-PK. Soalnya yaitu suatu program dan mitra. Yang pertama adalah skala program atau kegiatan yang merinci dan detail target populasi. Program yang dilakukan dengan memberi tanggung jawab kepada murid dan menampilkan hasil proyek dalam bidang elektronika kelas 1, 2, dan 3 sebagai bentuk gelar karya. Yang B yaitu pengaturan program atau kegiatan mencakup ruang dan waktu pelaksanaan, yaitu waktu pelaksanaannya bulan Juni pada akhir semester genap di SMK Negeri 1 Sukoharjo dalam bentuk proyek SMK-PK. Hasilnya yaitu identifikasi dan jelaskan mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini melalui pemetaan aset di modul sebelumnya. Selanjutnya yaitu aset orang dan lingkungan, murid yang kompeten dalam membuat project based learning melalui implementasi program PJPL Vokasi
dalam mempersiapkan gelar karya. Kedua yaitu aset sarana. Sekolah memiliki sarana dalam menunjang kegiatan gelar karya, yaitu peralatan dan bahan praktek dalam pembelajaran PJBL seperti modul Arduino, RFID, dan relay ataupun sejenisnya. Selanjutnya yaitu penyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas sumber daya yang sudah dimiliki diantaranya aset sarana prasarana, aset orang dan lingkungan, serta praktisi pendidikan dan juga aset murid untuk mampu mengoptimalkan kegiatan PJBL vokasi dalam gelar karya menggunakan sumber daya yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid sebagai pemimpin pembelajaran sesuai wujud nilai dan profil pelajar Pancasila yang kreatif, berbhinekaan global, serta bernalar kritis. Selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Evaluasi program PJBL vokasi ini melibatkan semua warga sekolah, terutama murid sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Selesai kegiatan prakarya, murid akan melakukan evaluasi dan refleksi sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah sebagai tindak lanjut kegiatan berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu tantangan. Tantangannya pertama yaitu modal. Kegiatan ini sedikit banyak memerlukan dana yang signifikan. Untuk mengantisipasinya diperlukan kerjasama dengan warga sekolah, serta memaksimalkan dan memanfaatkan aset sekolah yang sudah ada yang dapat menunjang kegiatan ini dengan maksimal. Selanjutnya yaitu waktu. Pada kegiatan sekolah serta waktu juga sangat padat. Persiapan kegiatan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat, diperlukan musyawarah bersama baik dari murid, guru, dan kepala sekolah ataupun stakeholder. Dalam hal ini cabang dinas pendidikan untuk menentukan waktu yang tepat melalui kegiatan gelar karya di aula serta menyusun program dan kepanitiaan yang optimal.